Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang 5 kesalahan dalam merawat bunga anggrek yang sering dialami oleh penghobi. Simak terus video berikut ini tanpa skip. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel Gusti OKMD. Tidak ada yang menyaksikan keindahan bunga anggrek, sehingga sering dipilih untuk menyemarakan taman atau penghias ruangan. Saat ini bahkan bunga anggrek sudah jadi cenderamata atau parsel. Namun tidak semudah yang dibayangkan dalam merawat tanaman anggrek untuk mendapatkan bunga yang indah. Tidak sedikit yang kecewa lantaran bunga yang ditunggu-tunggu tidak kunjung muncul. Kemunculan bunga anggrek inilah yang masih menjadi masalah bagi para hobiis. Secara umum bunga anggrek akan muncul 1 kali dalam setahun atau 3 kali dalam 2 tahun. Tergantung dari kondisi lingkungan yang tepat dan nyaman untuk tanaman anggrek, juga tergantung dari perawatan yang dilakukan. Seringkali kesalahan-kesalahan baik dalam memilih jenis anggrek, maupun dalam merawatnya. Hal ini terutama banyak dilakukan oleh hobiis pemula. Pemilihan jenis harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan penanaman. Bila salah, bukan tidak bisa hidup. Namun tanaman anggrek tersebut akan butuh waktu lama untuk menyesuaikan, sehingga pembungaan juga akan tertunda. Kesehatan dan kesuburan tanaman juga akan terganggu. Berikut ini akan saya sampaikan 5 kesalahan dalam merawat anggrek. Adapun kesalahan-kesalahan yang sering ditemukan dalam merawat tanaman anggrek sebagai berikut. Kesalahan pertama, salah dalam kebutuhan sinar matahari. Sebagian besar tanaman anggrek tidak memerlukan intensitas sinar matahari secara penuh. Anggrek Dendrobium, Oncidium dan Cattleya membutuhkan intensitas sinar matahari yang sama yaitu 50-60%. Anggrek bulan membutuhkan intensitas sinar matahari yang paling rendah, hanya 15-30%. Anggrek Vanda pensil butuh intensitas sinar matahari penuh, sedang anggrek Vanda sabuk perlu redup. Kebutuhannya hanya 30-50%. Saat ini sangat mudah sekali untuk memenuhi kebutuhan intensitas sinar matahari yang sesuai. Salah satunya adalah dengan membuat naungan dengan paranet yang ketebalannya bisa disesuaikan. Banyak hobiis pemula salah memahami, hanya kecukupan intensitas sinar matahari saja yang diperhatikan. Sehingga banyak juga yang menempatkan tanaman anggreknya di teras rumah atau di tempat-tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Yang terjadi, tanaman anggrek mogok tidak mau berbunga kembali. Satu hal yang tidak diperhitungkan adalah lama penyinaran terhadap tanaman anggrek. Lama penyinaran ini penting saat membungakan tanaman anggrek, kebutuhan rata-rata 12-16 jam penyinaran, dari pagi sampai petang. Hanya anggrek Cattleya yang malah terbalik, saat pembungaan membutuhkan gelap yang lebih panjang yaitu 14 jam. Untuk itu bila ingin menanam anggrek Cattleya perlunya disiapkan tempat yang bisa digelapkan lebih lama. Kesalahan kedua adalah, menyiram secara berlebihan. Masih banyak para hobiis yang beranggapan bahwa tanaman anggrek perlu air lebih banyak, sehingga setiap hari anggreknya disiram sampai basah. Sebenarnya yang diperlukan tanaman anggrek adalah kelembaban. Kelebihan air pada media tanam akan menimbulkan masalah, tumbuhnya jamur yang dapat membuat busuk akar. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyiram tanaman anggrek adalah media tanam yang digunakan, kelembaban dan temperatur lingkungan, sirkulasi udara, jenis pot dan ukuran tanaman. Prinsipnya tanaman anggrek tidak senang dengan air yang melimpah secara terus-menerus, namun yang disukai adalah kelembaban yang tinggi. Penyiraman harus disesuaikan dengan media tanam yang digunakan. Jika menggunakan media tanam yang banyak menyerap air dan sedikit penguapan, maka jangan terlalu sering menyiramnya. Jika pot terlalu basah, maka mudah terjadi pembusukan akar. Juga pot mudah ditumbuhi lumut, yang bisa mengganggu penyerapan makanan dari akarnya. Untuk tanaman yang sudah besar, berbunga, penyiraman yang baik adalah 3-7 hari sekali pada musim hujan. Kesalahan yang ketiga, anggrek tidak perlu dipupuk, cukup disiram. Ada yang masih beranggapan bahwa tanaman anggrek tidak perlu dilakukan pemupukan, cukup disiram, karena media tanam sudah menyediakan hara untuk tanaman. Hal ini kurang tepat, karena hara yang ada di media tanam sangat terbatas. Media tanam humus kaliandra saja yang cukup memberikan hara, namun tidak akan mencukupi untuk kehidupan tanaman anggrek yang panjang. Dan humus kaliandra biasanya hanya digunakan untuk menanam tanaman seedling sampai remaja. Untuk itu pemupukan tetap harus dilakukan. Gunakan pupuk lengkap dengan kandungan NPK dan unsur mikro. Kandungan NPK disesuaikan dengan tingkatan umur anggrek.
Kemudian kesalahan yang keempat, pemupukan ditabur pada media tanam. Akar-akar anggrek adalah akar nafas, dan lunak, mudah sekali rusak atau membusuk. Menabur pupuk di media tanam akan meracuni tanaman. Akar-akar anggrek akan rusak, membusuk dan tanaman akan mati. Hal yang demikian mungkin tidak disadari oleh para hobiis pemula. Pemupukan tanaman anggrek yang terbaik adalah dengan menggunakan pupuk daun dengan dispraykan pada seluruh tanaman secara merata. Daun anggrek mempunyai daya serap cairan lebih kuat dibandingkan dengan akarnya. Pupuk tabur yang bisa digunakan hanya pupuk yang bersifat slow release atau lambat urai, yang berbentuk granul, dan bisa diberikan hanya tanaman anggrek yang menggunakan media moss atau humus kaliandra. Kesalahan kelima adalah, terlalu sering merangsang bunga dengan pupuk pembungaan. Karena tidak sabar dan tidak memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pembungaan, maka dilakukan terus memupuk untuk merangsang munculnya bunga. Yang terjadi justru tanaman rusak, daun-daun dipaksa untuk berfotosintesis dan energinya dipakai untuk pembungaan. Tanaman tidak diberikan kesempatan untuk menumbuhkan tunas daun baru. Akibatnya semakin lama sel-sel tua akan mati, karena tunas muda tidak tumbuh, cadangan makanan yang ada seluruhnya hanya untuk pembungaan. Akhirnya tanaman lemah dan mati. Untuk itu harus dijaga keseimbangan pertumbuhan vegetatif dan generatifnya, dengan memberikan pupuk dengan kandungan hara sesuai dengan tingkatan pertumbuhannya. Misalnya, setelah habis berbunga, tanaman anggrek akan kembali ke fase vegetatif, dengan membentuk tunas daun baru, anggrek simpodial, setelah itu masuk kembali ke fase generatif atau pembungaan. Itulah hal-hal yang mestinya tidak boleh dilakukan, kadang tidak disadari, dan tersadar setelah tanaman anggreknya mati. Banyak juga yang kecewa setelah membeli anggrek berbunga, habis bunganya tidak mau berbunga kembali. Tanaman anggrek tidak hanya butuh air dan pupuk, kondisi lingkungan yang sesuai dengan jenis anggrek juga ikut berperan. Tanaman anggrek akan tumbuh subur dan rajin berbunga. Sekian info yang dapat saya rangkum dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.